Pertama-tama, mari kita bahas tentang pemeliharaan SDM. Pemeliharaan SDM adalah usaha untuk menjaga kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal, nyaman, serta mampu bekerja optimal sesuai kebutuhan perusahaan. Intinya, perusahaan perlu diperhatikan kesejahteraan agar karyawan betah dan produktif. Yang kedua ada tujuan dan asas pemeliharaan. Tujuan utama pemeliharaan SDM antara lain meningkatkan produktivitas, menurunkan absensi dan turnover. Yang ketiga adalah menciptakan rasa aman, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Selain itu, ada beberapa asas pemeliharaan yang perlu diperhatikan. Di antaranya asas manfaat dan efisiensi, asas kebutuhan dan kepuasan, asas keadilan dan kelayakan, asas peraturan legal, dan asas kemampuan perusahaan. Dengan asas ini, pemeliharaan bisa berjalan seimbang antara kebutuhan karyawan dan kemampuan organisasi. Selanjutnya, kita bahas beban kerja dan stres kerja. Beban kerja terjadi ketika tuntutan pekerjaan tidak seimbang dengan kemampuan karyawan. Hal ini bisa dipengaruhi faktor lingkungan fisik, seperti desain ruang kerja, peralatan, pencahayaan, atau kebisingan. Ada juga faktor psikis, misalnya pekerjaan berlebihan, kurangnya umpan balik, ketidakjelasan peran, hingga konflik antar individu. Stres kerja sebenarnya bisa bersifat positif jika masih dalam batas wajar, karena dapat menjadi motivasi. Namun, jika kelebihan, stres bisa menurunkan kinerja dan mengganggu kesehatan karyawan. Karena itu, perusahaan perlu langkah seperti konseling, meditasi, hingga pemberian program maul. Nah, sekarang kita masuk ke pemberdayaan SDM. Menurut Prijono Soni dan Pranarka AMW, pemberdayaan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan, motivasi, dan kemandirian karyawan agar dapat berkontribusi optimal bagi perusahaan. Tujuannya adalah membangun rasa percaya diri, meningkatkan kepuasan kerja, serta menciptakan karyawan yang adaptif dan inovatif. Strategi pemberdayaan bisa dilakukan melalui beberapa langkah, misalnya menghubungkan dengan visi, memperkuat kerja tim, memberikan pelatihan, serta mengukur dan menghargai keberhasilan. Dalam praktiknya, pemberdayaan SDM menghadapi berbagai tantangan, khususnya di era digital. Misalnya, kesenjangan literasi digital, resistensi terhadap perubahan, kelelahan digital, hingga isu keamanan data. Oleh karena itu, ada prinsip-prinsip penting yang perlu diterapkan, seperti memberikan kewenangan jelas, menetapkan standar keberhasilan, memberi pelatihan, memberikan umpan balik, hingga menghargai keberhasilan karyawan. Kesimpulannya, pemeliharaan dan pemberdayaan SDM sangat penting agar karyawan bisa produktif sekaligus merasa dihargai. Dengan begitu, tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Dengan pemeliharaan yang baik, karyawan merasa diperhatikan. Dengan pemberdayaan yang tepat, karyawan merasa dipercaya dan memiliki ruang untuk berkembang. Dua hal ini akan menciptakan SDM yang bukan hanya kompeten, tetapi juga loyal dan inovatif, sehingga menjadi kunci keberhasilan jangka panjang ke perusahaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.